For Christmas itu sebuah judul lagu dari Mariah Carey, ya kan? Kalau yang lalu itu judul lagunya kan dari Can't Help Fall in Love, betul kan? Wise Men Say. Kalau lagu itu saya bisa nyanyi, kalau ini nggak bisa. Karena Mariah Carey itu kan suaranya falsetnya tinggi, gitu kan? Jadi jangan minta saya nyanyi lagu ini ya. Tapi karena banyak anak muda juga pasti tahu ini. Tetapi ini bukan tentang lagu, ya. Ini juga bukan tentang Mariah Carey. All I Want for Christmas itu tentang apa yang saya dan saudara inginkan dari hari Natal. Ya, mungkin kita sudah Kristen dari kecil, saudara. Sudah bertahun-tahun merayakan Natal. Tapi pertanyaan besarnya adalah apa yang saya dan saudara inginkan dari sebuah hari Natal. Ya, ada seorang teman saya, dia bilang gini. Yang dia inginkan dari sebuah hari Natal itu adalah dia mau merayakan Natal di Rockefeller Center di New York. Ya, karena menurut dia perayaan di sana itu didatangi oleh jutaan orang dari seluruh penjuru dunia. Jadi Rockefeller Center. Pohon Natalnya dihiasi 50.000 lampu. Bayangkan coba, 50.000 lampu. Pohon Natalnya dianggap sebagai pohon Natal tertinggi di dunia. 23 meter. Kok bisa 23 meter aja tertinggi di dunia? Karena ini pohon asli, saudara. Pohon asli. Dan usianya kalau Bapak Ibu tahu itu 75 tahun. Wow. Jadi spesial banget katanya merayakan Kristus di sana. Atau juga mungkin ada yang bilang gini, saya mau merayakan ulang tahun tuh, merayakan Natal itu di Finland, di kampung halamannya Om Santa Claus. Ya, ada kereta rusa, ada Santa Clausnya, dibagiin kado, ya. Yang jelas kalau Bapak Ibu punya kesempatan ke sana, please jangan ajak saya. Karena saya tidak tahan dingin. Saya lihat putih-putih itu aja sudah bayangin udah dingin gitu ya. Jadi jangan ajak saya. Nah, banyak orang mungkin punya All I Want for Christmas itu pergi ke suatu tempat atau punya wishlist. Betul nggak? Saya bertumbuh kecil Kristen dan saya selalu waktu masih kecil tuh dibikin wishlist. Mau apa gitu loh ya. Terus ditaruh rumput di sepatu. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Ada? Ada ya, ada yang ngangguk ya. Terus besoknya, mau apa saya kasih hadiahnya. Zaman saya, hadiah yang paling top waktu itu adalah Silver Queen. Coklat, udah itu sudah paling hebat deh. Ya. Tapi apakah itu yang kita inginkan dari hari Natal? Ada mungkin yang punya wishlist, pengen punya iPhone baru, ada? iPhone berapa? 17 Pro ya? Ya, 17 Pro ya. Atau ada yang pengen punya pacar baru? Suami-suami ada yang pengen punya istri baru? Nah, itu nggak boleh, haram hukumnya. Ya. Atau yang jomblo-jomblo sudah mulai gelisah. Tiap Natal, saya lihat kan banyak anak muda nih, kayaknya mulai gelisah. Kok tiap tahun ditanyain Natal kali ini masih jomblo kamu? Saya kasih tahu ya. Saya pelayan di Merit, dibilang gini. Ada sebuah penelitian ya dari Harvard kerjasama dengan ITB, Tarumanegara, Pajajaran, Uncen, Universitas Cendrawasih bilang gini, nggak ada orang yang mati mendadak karena jomblo, nggak ada. Yang ada adalah rasanya mati kalau salah menikah. Jadi yang jomblo-jomblo berbahagia, tenang aja. Kalau All I Want for Christmas kali ini kalian masih jomblo, ya santai aja. Karena sebetulnya gini, Natal itu seharusnya bukan tentang apa yang kita dapatkan, bukan. Tapi Natal adalah tentang siapa yang telah datang ke dalam dunia. Yeah. Jadi kalau fokus kita Natal itu tentang kita kemana, apa yang kita dapat, tapi kita tidak fokus kepada siapa yang sudah datang ke dalam dunia, percayalah kita akan melewati Natal bertahun-tahun dari kita kecil sampai kita dewasa, kita akan merasa kosong diri. Jadi kita harus tahu Natal sekali lagi bukan tentang apa yang saya dan saudara dapatkan, tetapi siapa yang telah datang ke dalam dunia. Jadi all I want for Christmas itu adalah is Jesus. Amin. Katakan sama-sama Jesus. Jesus. Yes. Saya call back lagi tadi. Rockefeller ya, saya call back. Kalian bayangkan mereka merayakan Natal
dengan megahnya di situ, tapi tidak ada pemberitaan tentang Yesus. Nah, Tidak ada pembacaan Injil, Matius, Lukas itu nggak ada. Mereka nyanyi Jingle Bell, Jingle Bell, nyanyi mereka. Terus mereka nyanyi lagi Santa Claus is coming to town. Oh, yang lebih jadul lagi, I'm dreaming oh, Christmas. Christmas. Tapi ketahui lagi nih, gak ada pemberitaan tentang Yesus dari apa yang mereka nyanyikan, saudara. Itu hanya lagu-lagu liburan musim dingin aja, holiday season aja. Jadi bayangkan merayakan Natal, Yesus lahir, tapi gak ada pemberitaan tentang Yesus. Ibaratnya saudara ulang tahun dirayain di kantor, tapi saudara gak diundang. Ya kan? Orang bikin IO aja. Oh, ulang tahun Yesus. Orang datang bayar tiket. Jadi sepertinya Natal itu cuma untuk apa? Event. Untuk orang cari cuan aja. Tapi tidak ada pemberitaan tentang Yesus. Sangat tragis, saudara. Dan hari ini saya akan menyampaikan gini. Kenapa all I want for Christmas is Jesus? Dari begitu banyak alasan dalam Alkitab, saya akan berikan 3. Dan saya ambil 3 hal ini terkait dalam kisah Natal aja, tidak ada dalam kisah lain. Ya, yang pertama, kenapa all I want for Christmas is Jesus? Yang pertama, karena Natal ada karena Yesus, saudara. Kalau kita pikirkan gini, saudara, Tuhan lahir ke dalam dunia lewat Natal, ya, tidak untuk apa? Untuk hal-hal yang dunia bisa berikan, saudara. Tidak untuk hal-hal yang kita bisa beli dengan uang. Tidak untuk hal-hal yang bisa kita upayakan. Tuhan tidak datang lewat untuk hal-hal itu, saudara. Tuhan datang ke dalam dunia untuk hal yang lebih besar dari hal yang sekedar bisa kita beli atau dunia bisa berikan atau bisa kita upayakan, saudara. Kita lihat ayatnya. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kalau saudara perhatikan, ada yang saya kasih warna merah dan warna biru, ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki, itu Natal, ya, season. Tapi penyebabnya apa? Yesus datang untuk hal-hal yang gak bisa dunia berikan, saudara, yaitu apa? Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi ada alasan kenapa Natal itu terjadi. Dan Yesus is the reason for the season. Tanpa reason gak akan ada season. Gak ada Natal, saudara, kalau gak ada reason. Jadi Yesus datang untuk sebuah reason yang tidak bisa dunia berikan. Lewat ayat tadi kita baca apa? Menyelamatkan saya dan saudara. amin. Itu nggak bisa dibeli dengan uang atau kita upayakan sendiri, saudara. Ya. Tapi kenyataannya kayak gini, saudara. Dunia mengaburkan reason dengan season. Jadi dunia tuh maunya kita fokus kepada perayaan Natal, seasonnya, tapi kita lupa dengan reasonnya. Kenapa Natal itu terjadi, saudara? Makanya orang rame merayakan Natal, tapi lewat gitu aja. Ya. Natal itu bukan sekedar dekorasi, tapi sebuah demonstrasi kasihnya Kristus. Amin. Jadi bukan sekedar apa dekorasi, saudara. Bayangkan demonstrasi kasih Kristus apa? Dia yang mulia itu rela jadi hina bagi saya dan saudara. Yes. Dia yang tidak terbatas rela jadi terbatas untuk saya dan saudara. Amin. Dia yang apa? Tuhan rela jadi hamba loh bagi saya dan saudara. Itulah reasonnya kenapa, saudara, dia datang ke dalam bumi. Dan yang kita lupa gini loh. Reason kenapa Tuhan datang adalah untuk apa? Tadi menyelamatkan saya dan saudara dari dosa. Kok Natal ngomong dosa ya?
Tapi itulah kenyataan, saudara. Kadang-kadang kita dilupakan dengan perayaan yang hebat tentang Natal, tapi kita lupa bahwa Tuhan datang adalah untuk menebus saya dan saudara dari akibat dosa saudara. Dosa memisahkan hubungan saya dan saudara. Tapi Tuhan datang untuk memperbaiki hubungan saya dan saudara. Ya. Lewat apa? Lewat dia menginkarnasi dirinya jadi manusia, saudara. Bayangkan, saudara. Mungkin selama ini saudara merayakan Natal dan saudara merasa kosong setiap tahun. Ada seorang bernama Shia LaBeouf. Mungkin saudara kenal, orangnya sangat ngetop, populer. Ya kan, populer kan? Tapi dia dalam kehidupannya, dia mengalami struggle, saudara. Dia mengalami kecanduan, mengalami kekosongan dalam kehidupannya. Sampai satu kali dia ditawari main film, saudara. Filmnya Padre Pio, frater, tentang frater Katolik, saudara. Waktu dia menerima tawaran main film itu, dia bilang gini, saya tidak mencari Kristus lewat main film itu, saudara. Yang saya cari adalah cuan. Jadi saya tidak mencari Tuhan, tapi waktu dia main film itu dan dia mendalami karakter seorang frater, dia merasa gini loh, ketenaran, ya, kekayaan, validasi diri tidak bisa mengisi kekosongan hidupnya, saudara. Dia bilang gini, saya tidak mencari Kristus, tapi Kristus yang menemukan saya. Amin. Bayangkan, saudara, dia punya segala hal, saudara. Mungkin saudara juga punya segala hal dalam hidup ini. Tapi pada saat ini, saudara tidak menempatkan Kristus dalam kehidupan saudara, kehidupan saudara akan sia-sia. Makanya Christmas tanpa Christ jadinya mas-mas biasa. Christmas tanpa Christ meaningless, saudara. Itu dia. Natal tanpa Kristus gak ada arti. Begitu pula hidup saya dan hidup saudara gak ada artinya kalau tanpa Kristus. Ya. Jadi itulah kenapa Tuhan Yesus datang untuk menggenapi rencana Tuhan lewat Natal. Yang percaya katakan amin. Amin. Yes. Yang kedua, saudara, kenapa all I want for Christmas is Jesus? Lewat kisah Natal, saya akan kasih alasan adalah karena Yesus adalah penggenapan nubuatan Allah, saudara. Mungkin kita merayakan Natal hari-hari ini dengan penuh gemerlap, saudara. Tapi tahukah saudara, Natal pertama itu terjadi dalam gelap, saudara. Sepertinya penuh drama. Yang suka nonton drama Dracin kalah. Benar, Natal pertama itu penuh dengan drama, saudara. Bahkan secara manusia sebetulnya rasanya mustahil untuk terjadi, saudara. Bukan soal gini, saya nunggu episode apa. Oh, dia nih anak CEO yang akan mengaku karena dia menjadi office boy. Enggak, saudara. Bukan itu, saudara. Drama yang terjadi pada Natal pertama itu boleh dibilang hampir secara manusia kita akan bilang ini mustahil terjadi, saudara. Untuk nubuatan Allah itu digenapi, saudara. Yesaya 7:14 bilang gini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Seorang perempuan muda dalam bahasa aslinya itu ditulis dengan kata Almah, yang artinya perawan atau wanita muda, saudara. Dan ini nubuatan, saudara. Dan secara sains, ilmu pengetahuan, itu adalah hal yang mustahil, saudara. Nggak mungkin ada orang, seorang perempuan bisa mengandung tanpa benih seorang laki-laki. Betul nggak? Nggak mungkin. Itu hal yang pertama, udah nggak mungkin. Yang kedua, dari timeline-nya waktu, ya, dari pertama nubuatan sampai kisah terjadi Natal pertama itu kurang lebih 700 tahun, saudara. Yang berasa lama katakan wow. Wow. Bayangkan, saudara, 700 tahun. Kalau saudara dijanjikan seseorang, terus waktunya udah puluhan tahun, saudara percaya itu bisa terjadi nggak? Tidak. Enggak kan? Tapi ini terjadi setelah 700 tahun nubuatan itu, saudara. Dan ditulis dalam perikop Lukas 1 ayat 26 sampai 38, juga dalam Matius 1 ayat 18 sampai 28. Tentang apa? Pemberitaan kelahiran Yesus, saudara.
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Aku belum bersuami. Kalau dalam terjemahan TB2, kalau saudara baca, dia bilang gini, karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki, saudara. Mustahil terjadi, saudara. Saudara bayangkan, status Maria dan Yusuf waktu itu kan bertunangan kan? Belum jadi suami istri, tapi status bertunangan saat itu seperti status yang sudah kuat seperti suami istri. Gambarannya seperti gini, waktu Tuhan kasih perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan gadis bijak, saudara tahu? Ya. Ya kan? Itu kondisinya mereka tuh dianggap bertunangan. Jadi yang prianya itu sudah sah bertunangan, berpisah untuk mereka bikin rumah. Nanti mereka akan jemput tuh yang wanita. Nah, bertunangan di zaman itu tuh dianggap sebagai apa? Persiapan rumah dan ujian kesetiaan. Jadi kondisi Maria dan Yusuf saat itu seperti itu. Terus saudara bayangkan gini loh, dalam kondisi seperti itu, terpisah, Yusuf lagi kerja keras bangun rumah, ya, ujian kesetiaan. Terus Maria, kalau sekarang mungkin video call kali ya, Suf. Maaf Suf, kenapa? Aku isi Suf. Aku lagi isi Suf. Bayangin, apa Yusuf nggak shock, saudara? Shock kan? Ini kita lagi bertunangan, gue lagi bikin rumah, siapin rumah buat kamu. Nanti aku jemput kamu, kita menikah. Terus kamu bilang kamu isi. Makanya dia bilang gini, Yusuf waktu terima kabar dari Maria, dia bilang apa? Saya akan menceraikan dia. Betul gak? Karena saya tidak mau membuat dia malu. Itulah rencananya Yusuf, saudara. Iya kan? Tapi apa? Malaikat Tuhan datang kepada Yusuf. Terus malaikat Tuhan bilang gini, bayi yang dikandung itu adalah dari Roh Kudus. Akhirnya Yusuf terima kan? Akhirnya Yusuf mau menikah dengan. Jadi mereka menikah dalam kondisi Yusuf terima. Saudara pikir cerita dramanya berdiri sampai di situ waktu dia terima? Enggak, saudara. Ada lagi, saudara, yang harus mereka genapi dalam nubuatan Allah, yaitu apa? Yusuf dan Maria, bahwa Yesus akan lahirnya di mana? Di Bethlehem, saudara. Sudah dalam kondisi kalut seperti itu menikah, lagi enak-enak di Nazaret, nunggu hari yang melahirkan. Terus mereka harus menggenapi melahirkan di Bethlehem, saudara. Ini nubuatannya, Mika 5 ayat 2. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagimu seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dulu kala. Jadi mereka lagi nunggu kelahiran di Nazaret, terus harus ke Bethlehem. Tapi gini, Tuhan tidak pernah gagal dengan nubuatannya. Amin. Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya. Amin. Tuhan bisa merubah hati apa? Kaisar Agustus untuk apa? Bikin apa? Sensus. Kaisar Agustus, kalau saudara baca dalam sejarahnya, dia sangat terkenal dengan administrasi. Makanya dia adain sensus kan? Sensusnya untuk apa? Untuk menarik pajak. Kayak kalau boleh dibilang kayak Sri Mulyani dia. Dia menarik pajak. Jadi seluruh orang disuruh pulang sensus ke tempat kelahirannya. Makanya gini loh, nubuatan Tuhan tidak pernah gagal. Maria dan Yusuf yang ditunggu di Nazaret, akhirnya mereka jalan ke mana? Ke Bethlehem, saudara. Saudara pikir itu selesai? Enggak, saudara. Jarak Nazaret ke Bethlehem itu kurang lebih 150 kilo. Kurang lebih Jakarta Bandung, saudara. Tapi maaf, waktu itu belum ada bus. Gimana, saudara? Kalau ada bus kan enak tuh, kan? Langsung naik, nyampe tuh Nazaret ke Bethlehem. Sampai di Halim. 150 kilo. Dan kita sering lihat gambar ini kan, gambar Yusuf dan Maria berjalan seperti ini kan. Mana? Gitu kan? Kita sering lihat mereka jalan kayak gitu kan. Maria lagi di atas keledai, terus Yusuf jalan kan. Tapi banyak tafsiran teolog bilang gini, sebetulnya enggak. Sebetulnya mereka berdua jalan kaki, saudara. Oh. Karena apa? Mereka bukan orang mampu, saudara. Orang miskin. Yusuf itu cuma tukang kayu, saudara. Makanya kalau saudara baca dalam Alkitab,
di kitab Lukas setelah Yesus lahir, yang mereka bisa persembahkan kepada imam untuk apa? Korban persembahan untuk Yesus lahir itu adalah apa? Cuma 2 ekor burung, saudara. Kitab Imamat bilang gini, kalau kamu mampu, kamu harus persembahkan seekor domba atau seekor kambing. Tapi yang mereka persembahkan hanya apa? 2 ekor burung. Artinya apa? Miskin. Mereka bukan orang mampu, saudara. Yusuf itu cuma tukang kayu. Jadi mereka berdua jalan kaki, saudara. Kalau diprediksi jalan kaki dari Nazaret ke Bethlehem itu ya, dengan pace kurang lebih 20, ya yang lari pasti tahu pace 20 kan. Pelan banget tuh. Bisa 15 hari, saudara. Tapi ajaibnya Tuhan, ajaib. Sekali lagi saya katakan ajaib karena janji Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Amin. Lukas 2 ayat 6 bilang gini, ketika Yusuf dan Maria berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk melahirkan. Apakah kebetulan, saudara? Tidak. Saudara. Semua ada dalam Rencana. rencana dan kedaulatannya. Amin. Saudara. Bayangkan, mereka bisa berjalan kaki dari Nazaret ke Bethlehem dan dibilang ini, tiba waktunya Maria melahirkan. Jadi hari-hari ini, saudara, bahkan ada seorang profesor, saudara. Nama profesornya adalah Peter W. Stoner, ya. Dia seorang ahli matematik, saudara. Ahli matematik dan astronomi. Dia memulai penyelidikannya, saudara, tentang nubuatan Tuhan. Dia memulai dengan pertanyaan-pertanyaan, bukan dengan iman. Dia mengajak kurang lebih 600 mahasiswa matematik, saudara. Mereka apa? Menghitung berapa kemungkinan satu orang dapat menggenapi berbagai nubuatan dalam Alkitab. Setelah ada penelitian, mereka harus verifikasi itu ke lembaga verifikasi di Amerika. Dan hasil verifikasinya dia terbitkan dalam sebuah buku namanya Science Speaks. Dia bilang ini, tidak mungkin, bahkan secara matematis mustahil Yesus hanyalah manusia biasa yang kebetulan memenuhi nubuatan para nabi dalam Alkitab. Nubuatan tentang kelahiran Yesus tidak bisa dijelaskan tanpa intervensi ilahi. Jadi ini bukan iman buta, ini iman yang dipikirkan. Jadi saudara, jangan pernah goyah tentang iman kita, saudara. Tuhan berdaulat untuk menggenapi nubuatannya, saudara. Gak ada manusia di dunia ini, gak ada nabi di dunia ini yang kelahirannya dinubuatkan seperti Yesus. Dan benang merah itu selalu terjadi, saudara. Dari dia lahir, bahkan sampai dia mati dan sampai dia bangkit. Jadi kalau ada orang di luar sana yang berisik banget, sampai tanggal 25 dijadikan hari khusus itu, jangan digubris, saudara. Kita punya Tuhan yang dahsyat, saudara. Amin. Yang tidak pernah gagal. Jadi Ya. ketika cara Tuhan tidak masuk akal bagi kamu, itu bukan berarti Tuhan tidak sedang bekerja. Tetapi Tuhan sedang bekerja di level yang lebih tinggi dari pikiranmu. Ya. Mungkin hari-hari ini saudara merasa Tuhan gak bekerja buat saudara. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tidur. Amin. Janji yang sudah Tuhan berikan pada saudara, itu adalah janji yang iya dan amin. Dan pasti akan Tuhan genapi dalam kehidupan Yes. saudara. Saya percaya Amin. ini karena kemuliaan dari Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, all I want for Christmas is Jesus. Karena Yesus adalah berita kesukaan besar. Berita kesukaan besar. Saya banyak anak muda, mungkin yang senior pernah tahu yang namanya breaking news, saudara. Saudara pernah tahu breaking news? Ya. Yes. Breaking news kalau kita nonton TV, anak sekarang mungkin sudah tidak pernah nonton TV ya. Ya kan? Breaking news itu kalau saudara lagi nonton TV, acara apapun, kalau breaking news itu datang, acara TV-nya dipotong, saudara. Saudara lagi nonton bola nih, angkara Messi. Sudah depan gawang nih mau gol, bisa breaking news muncul. Dan saudara bisa nggak tahu itu gol atau enggak. Saking apa? Breaking news artinya apa? Penting. Sebuah berita Penting. besar sudah datang. Dan kelahiran Yesus itu adalah sebuah breaking news, saudara, bagi dunia, saudara. Bagi saya dan saudara, mungkin kita sedang menghadapi berita-berita apa hari-hari ini, saudara? Ketakutan. Di mana-mana orang takut kan? Ya. Ada banjir. Berita-berita apa? Penusukan di negara lain apa? Bahkan kita mungkin takut melihat apa? Tahun 2026 kan? Prediksinya mungkin buram. Tapi breaking news adalah gini.
Berita kelahiran Yesus itu breaking news, saudara. Kita baca ayatnya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba, ini breaking newsnya, berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Tiba-tiba, saudara. Jadi saya tidak tahu, saudara, apa yang saudara sedang hadapi hari ini. Mungkin hanya berita yang masuk dalam kehidupan saudara membuat saudara takut, saudara. Tapi ingat, berita Natal yang Tuhan datang lewat para gembala itu dimulai dengan kata apa? Jangan takut. Kenapa? Dia Tuhan, rela jadi manusia, Immanuel, beserta dengan kita. Bukan dia Tuhan yang hanya duduk-duduk di atas surga dan melihat saudara berjalan sendiri. Enggak, saudara. Dia Immanuel, makanya Immanuel itu artinya Tuhan beserta saya dan saudara. Bahkan waktu dia lahir ke dalam dunia, dia merasakan apa yang saya dan saudara rasakan. Jadi jangan pernah takut untuk apa yang saya dan saudara rasakan, saudara. Bahkan Rick Warren dalam bukunya The Purpose of Christmas, dia bilang gini, Christmas is the celebration of God coming to earth. Jadi Natal itu adalah waktu kita bersuka cita, saudara. Karena berita Natal itu berita sukacita. Tuhan datang untuk saya dan saudara. Allah yang maha besar itu rela, saudara, merendahkan diri, saudara. Dia dekat bagi saya dan saudara. Jadi apapun yang saudara hadapi, apa bilang apa? Jangan takut. Bilang saudara sebelah kanan kiri saudara, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Jadi all I want for Christmas hari ini adalah, katakan sama-sama, Jangan takut. Jesus, bukan yang lain. Kalau saudara masih memikirkan all I want for Christmas, hal-hal yang lain, percayalah, tahun depan saudara merayakan Natal sama aja. Merayakan Natal sama aja. Tapi waktu saudara menempatkan Yesus sebagai pusat center dari apa? Perayaan Natal saudara, percayalah, makna Natal itu akan mengisi hidup saudara. Amen. Yang percaya katakan amin dan Amen. Yes. Saya akan tutup seri firman Tuhan saya, saudara. Saudara, berita kelahiran Yesus itu ditulis dalam perikop Matius 1 ayat 18 sampai 28, saudara. Dan di ayat yang sama di perikop sebelumnya, di Matius 1 ayat 1 sampai 17, itu menulis tentang apa? Silsilah Yesus Kristus, saudara. Kalau zaman dulu orang menulis silsilah, itu seperti orang menulis apa? Reputasi hidupnya, ya kan? Kalau sekarang tuh kayak orang menulis CV-nya, status sosialnya, itu waktu mereka tulis silsilah. Dan kita dapat menyunting, mengedit, saudara, waktu kita menulis silsilah itu. Dan harusnya waktu silsilah Yesus ditulis, sebelum memberitakan kabar kelahiran, Yesus dapat menyunting kan, membuang kan, nama-nama yang merusak reputasi kelahirannya, betul gak? Apalagi zaman itu adalah zaman apa? Patriarki. Nama perempuan tuh gak diangkat. Tapi saudara lihat, di tulisan silsilah Yesus itu ada nama 4 perempuan, saudara. Ada nama Tamar, Rahab, Ruth, dan istri Uria. Kalau saudara perhatikan, reputasi mereka 4 wanita ini sangat buruk, saudara. Tamar itu berselingkuh dengan mertuanya. Rahab, kita sudah pernah bicara di sini, seorang pelacur, kafir, ya. Terus Ruth itu imigran, bukan dari orang Israel. Yahudi, bukan dari orang Israel. Dia ditolak. Terus tulis lagi istri Uria. Kenapa nulis istri Uria? Kita udah tahu istri Uria siapa? Batsheba kan? Kalau itu ditulis Batsheba, kedengarannya netral, saudara. Tapi ditulis dengan kata istri Uria, artinya apa? Ada dosa yang mau diungkapkan kan? Bayangkan, istri orang, istrinya Uria direbut, terus Urianya dibunuh. Itu terbongkar di situ. Kenapa sih Tuhan kok nggak hilangin aja nama 4 wanita ini waktu dia mau nulis apa?
berita kelahirannya di episode di perikop berikutnya. Tapi tidak, saudara. Yesus mau kasih tahu gini. Yesus memang tidak lahir dari garis keturunan manusia. Bukan garis keturunan yang steril, saudara. Tapi Tuhan kasih tahu gini. Natal datang karena anugerah. Bukan karena saya dan saudara layak. Tidak, saudara. Natal datang karena Tuhan yang mencari saya dan saudara. Amin. Bukan karena saya dan saudara mencari Tuhan untuk kita layak. Tidak, saudara. Dan Tuhan mau kasih tahu gini lewat silsilah itu. Dosa serusak apapun akan dapat dijangkau oleh kasih Allah. Amin. Hari ini mungkin saudara punya tulisan hidup saudara yang pengen saudara edit kan, yang buruk. Tapi ketahui lagi ini, seburuk apapun hidup saudara, di Natal kali ini, percaya kasih Tuhan dapat menjangkau saya dan saudara. Bahkan mungkin saudara merasa mau saudara tutupin, tapi percayalah Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara. Amen. Ayat terakhir kita, Kejadian 3 ayat 15. Kita panik banget di kitab Kejadian. Perikopnya manusia jatuh dalam dosa. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara tahu ayat ini ditulis waktu apa? Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan ayat ini ditulis sebagai nubuatan apa? Bahwa akan ada keturunan dari wanita. Artinya apa? Yesus akan lahir bukan dari benih laki-laki yang akan apa? Mengalahkan dosa. Jadi saudara bayangkan gini, Natal tuh gak datang secara sekonyong-konyong, saudara. Di tengah jalan baru Tuhan gini. Kayaknya kalau Tuhan lahir, manusia bisa selamatkan. Tidak, saudara. Di saat manusia jatuh dalam dosa, di saat itu tuh skenario Tuhan dilakukan untuk menyelamatkan saya dan saudara. Sebagai bukti apa? Betapa Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara. Amin. Jadi apapun yang saudara-saudara hadapi tahun-tahun ke depan nanti berat, jangan pernah tukarkan Yesus yang hadapi. Yes. Karena kasihnya begitu besar Ya. bagi saya dan saudara. Dan kita harus bersyukur, bawa berita ini, beritakan kepada orang lain. Gak ada Allah yang seperti Allahnya kita. Amin. Gak ada Tuhan di dunia ini seperti Tuhan kita. Amin. Nubuatan yang sudah terjadi ribuan tahun lalu dan dia genapi. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan kemuliaan Tuhan. Haleluya.